Salam saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur dikasih kesempatan bisa bertemu kembali lewat doa malam. Walaupun melalui online, tapi kita percaya Tuhan Maha Hadir. Dia ada di sini, dia ada di tempat Bapak Ibu, dan Tuhan ada dimanapun. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita mau antusias, kita mau semangat. Dan saudara ambil bagian, jangan hanya menonton, tapi juga ambil bagian di dalam memuji menyembah Tuhan, di dalam berdoa. Supaya kita sama-sama sepakat, karena 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus hadir. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulai doa malam lewat online ini. Kuduskan dan berkati pujian penyembahan kami, doa-doa syafaat dan perenungan firman Allah. Dan kuduskan urapi kami hamba-hambamu semua yang mengambil bagian dalam pujian penyembahan ini, baik pemimpin pujian, pemusik, pendoa multimedia. Kuduskan oleh kuat kuasa darah anak domba Allah. Roh Kudus urapi kami semua dengan urapan pujian penyembahan kerajaan Allah, urapan doa-doa syafaat, doa-doa nubuatan, doa profetik, dan doa-doa peperangan. Terima kasih Bapa. Urapi juga Roh Kudus anak-anakmu di rumah yang mengikuti ibadah online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka doa malam kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau sama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu ya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Engkau dekat dengan kami Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu.
Sungguh indah Tuhan yang Kau pikirkan tentangku, tak terselari bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Benar Tuhan, sungguh indah apa yang Engkau pikirkan tentang kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan akan Engkau genapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau akan memberikan kami kekuatan, Engkau akan memberikan kami penghiburan, karena kami umat-Mu ada di dalam pandangan-Mu Tuhan, ada di dalam hati-Mu, ada di dalam setiap rencana dan pikiran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini kami mau yakinkan sekali lagi kepada iman kami, bahwa apapun yang Engkau firmankan itu akan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan. Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi kekhawatiranmu, apa yang menjadi ketakutanmu malam hari ini, mari sama-sama kita mau taruh di dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita mau tanggalkan di dalam hadirat Tuhan. Izinkan Tuhan gantikan dengan pengharapan, izinkan Tuhan gantikan dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat kami terus percaya bahwa Engkau Allah ada bersama kami. Shiralabayaralabayamu, Shikaralabayaralamu. Buat kami percaya firman-Mu Tuhan, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami penghiburan, yang menghibur hati yang sedih. Haleluya. Jiwa kami hanya berlindung kepada Engkau saja Tuhan, karena Engkaulah tempat perlindungan yang aman bagi setiap jiwa kami. Engkau perteduhan Tuhan bagi setiap jiwa kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau ada bagi setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami Tuhan. Mata-Mu tertuju kepada kami, umat-Mu Tuhan. Shikaralabalabarabalaba syakaralabaralabalaba sukoralabayaralabayaralaba shikaralabayaralabayaralaba sukoralabayaralaba. Kau berfirman dan sembuhkan. Amin. Kau bersabar Ya Tuhan, dan selamatkan. terima kasih Yesus. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada. Sekali lagi katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Dan selamatkan kami. Sungguh tiada yang mustahil bagi Engkau. Bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Oh, ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-Nya. Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal,
kasih dalam Tuhan Yesus, kita semua mau mengambil bagian di dalam doa-doa ini. Kita mau berdoa kepada bangsa kita, kepada pemerintah kita, supaya Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya. Ini bukan hanya bagian dari para pemimpin, daripada hamba-hamba Tuhan, tapi bagian seluruh orang percaya. Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Timotius pasal 2, Rasul Paulus berkata, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini adalah firman Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berdoa untuk pembesar-pembesar, para pemimpin bangsa, presiden kita, dan seluruh aparatur negara, TNI, Polri, maka itu juga kenikmatan untuk kita. Ketika bangsa ini dipulihkan, maka kita juga merasakan pemulihan. Kalau bangsa ini diberkati, kita pun ikut diberkati. Itu maksud firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita semua buka mulut kita dan kita berdoa bagi bangsa Kurana Masjid, Karana Masandara Nama Sandi. Roh Kudus urapi kami dengan urapan doa-doa peperangan, urapan doa profetik, urapan doa syafaat, urapan doa impresi. Oh, dalam kuasa nama Yesus, sesuai dengan firman-Mu yang kami tadi baca, Bapa, kami berdoa untuk para pembesar-pembesar, para pejabat, para pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, TNI, Polri, wakil rakyat di MPR, DPR, sampai RT RW di lingkungan kita. Di dalam kuasa nama Yesus Tuhan kami, urapi hamba-hamba-Mu, sebab firman-Mu berkata, pemerintah adalah hamba-hamba-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang memimpin dan mengurapi pemimpin negara kami ini. Berikan hikmat kepada presiden seluruh jajarannya untuk menjalankan pemerintahan, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, khususnya Bapak di masa-masa pandemi corona ini. Bapak, dalam nama Yesus, berikan hikmat kepada seluruh pembesar-pembesar pejabat, untuk Tuhan Yesus, Tuhan mengutamakan kepentingan ya Bapak, pemulihan, kesembuhan ya Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mau perangi setiap ya Bapak roh sakit penyakit, virus, kuman, bakteri, khususnya corona saat ini yang sedang menyebar di Indonesia. Kami ikat segala kuasa di belakang itu. Kami patahkan semua roh sakit penyakit di dalam kuasa nama Yesus. Itu roh penyakit sampar, di dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya. Dan virus, kuman, bakteri kami hancurkan dalam kuasa nama Yesus, oleh kuasa darah anak domba Allah. Bapak, kami juga berdoa ya Bapak, untuk Tuhan Yesus, Tuhan pemulihan ekonomi ya Bapak, yang saat ini Bapak ada di minus kurang lebih 4 ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya kuasa doa akan menopang bangsa ini ya Bapak. Ekonomi Bapak tidak akan terpuruk, ekonomi tidak akan hancur di dalam nama Yesus. Tapi Bapak pelan-pelan akan dipulihkan, akan diangkat kembali kepada posisi semula ya Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami hancurkan semua roh keruntuhan ya Bapak akan ekonomi. Dan kami berdoa untuk ketahanan ekonomi Indonesia. Urapi Bapak menteri-menteri, khususnya menteri keuangan ya Bapak, menteri ekonomi ya Bapak, untuk pemulihan ekonomi dan keuangan Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Berikan hikmat kepada mereka ya Bapak. Urapi juga Bapak seluruh tim medis yang sedang berjuang ya Bapak, bekerja keras Tuhan
berikan mereka kesehatan ilahi, kekuatan ilahi ya Bapa, untuk menjalankan tugas ya Bapa. Para dokter, para perawat, para relawan ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami, mereka merawat pasien Bapa dengan segenap hati Tuhan. Tutup bungkus mereka ya Bapa dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Dan para pasien dalam nama Yesus Tuhan, kuasa-Mu tercurah atas mereka dan diselamatkan dalam nama Yesus Tuhan kami. Bapa, kami juga berdoa di dalam kuasa nama Yesus, semua roh kekacauan, roh intimidasi, roh ketakutan yang disebarkan iblis di udara, di dalam alam roh, kami patahkan roh ketakutan ini, roh stres, roh trauma, roh kekhawatiran, roh kebimbangan akan masa depan, kami mau hancurkan di dalam kuasa nama Yesus Tuhan kami. Diberkati setiap usaha perdagangan anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Diberkati juga perdagangan Indonesia, ekspor impor Indonesia Bapa, tetap berjalan normal ya Bapa, sehingga Bapa berimpak positif ya Bapa, positif kepada usaha dan pekerjaan kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Semua roh kerugian, roh kebangkrutan, pencuri berkat, kebolongan dalam nama Yesus kami Bapa, kebocoran dalam nama Yesus kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan kami. Karena firman-Mu berkata ya Bapa, Engkau akan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Kami akan naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor, karena kami tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Curahkan kasih karunia atas bangsa ini ya Bapa. Pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami Bapa, di dalam nama Yesus. Dan biarlah seluruh gereja-Mu Tuhan berdoa bagi bangsa ini Bapa. Kami percaya kuasa doa, kekuatan doa besar kuasanya dalam nama Yesus Tuhan kami. Dan setiap anak-anak Tuhan ya Bapa yang sedang bergumul saat ini, di dalam nama Yesus kami patahkan roh stres yang sedang menekan anak-anak Tuhan ya Bapa. Semua kebimbangan, kecemasan, kesesakan kami patahkan, kami hancurkan dalam kuasa nama Yesus Tuhan kami. Roh kesedihan kami mau patahkan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, dan Engkau memberikan kami roh yang teguh, roh yang menyala-nyala, roh yang perkasa, iman yang teguh, tidak goyah tapi tetap percaya, memandang kepada salib Kristus, kemuliaan Kristus, memandang kepada Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami perkatakan sekali lagi, Indonesia diberkati, Indonesia diselamatkan, Indonesia dipulihkan ya Bapa. Indonesia diangkat kembali menjadi Bapa berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Indonesia di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rancangan-Mu, sekarang sampai selama-lamanya. Kami rilis dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga Tuhan, keluarga di jemaat KBC Jamblang Tuhan. Bapa, Engkau ada di tengah-tengah keluarga ini Tuhan. Biarlah setiap keluarga-keluarga Engkau pulihkan Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga boleh bersatu Tuhan. Keluarga-keluarga boleh kuat di dalam Engkau Tuhan. Mereka ada masuk, selalu ada masuk di dalam mezbah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah setiap keluarga-keluarga ini berfungsi dengan baik. Baik kepala keluarga, suami sebagai kepala keluarga Tuhan, mereka sungguh-sungguh dapat berfungsi dengan baik, menjadi imam yang baik Tuhan bagi keluarganya, membawa istri anak-anak mereka Tuhan untuk dekat dengan Engkau. Biarlah Tuhan, Engkau Tuhan yang akan buka jalan setiap usaha-usaha yang mereka kerjakan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati keluarga-keluarga ini Tuhan. Mereka tetap kuat di dalam Engkau, dalam menghadapi tantangan demi tantangan Tuhan ke depannya Bapa. Begitu juga Tuhan, kami serahkan juga istri sebagai penolong Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan dapat menjadi penolong yang benar, penolong yang baik Tuhan di dalam keluarga. Biarlah mereka suami istri boleh bergandengan tangan, membawa
membawa setiap anak-anak mereka Tuhan untuk takut akan Tuhan. Biarlah mereka dapat mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada setiap anak-anak, sehingga anak-anak boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang sungguh takut akan Tuhan, anak yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi anak-anak ilahi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga buat setiap anak-anak Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan, segala keterikatan Tuhan atas anak-anak remaja kami, atas anak-anak kami Tuhan, keterikatan akan game online Tuhan, akan HP Tuhan, semua kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami perkatakan Tuhan, anak-anak kami Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Engkau. Biarlah anak-anak kami Tuhan ada di dalam hadirat-Mu. Mereka boleh mempraktekkan firman Tuhan yang mereka dengar Tuhan. Ajar mereka Tuhan, biar orang tua mereka juga selalu ada kepedulian kepada setiap anak-anak, membawa anak-anak mereka Tuhan, ketika mereka mulai menyimpang Tuhan, mereka boleh menarik kembali Tuhan anak-anak mereka ke jalan yang benar, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk opa oma Tuhan, opa oma di masa tua mereka Tuhan, mereka juga boleh hidup berbahagia karena hidup di dalam Engkau. Mereka boleh menikmati Tuhan hari tua mereka tetap sehat dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah orang-orang tua, opa oma ini Tuhan menjadi tiang doa Tuhan bagi anak, mantu, cucu-cucu mereka Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka Tuhan di masa tua mereka Tuhan, mereka tetap bersuka cita Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan buat setiap suami istri Tuhan yang merindukan keturunan. Biarlah Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan atas mereka Bapa. Kau lihat Tuhan betapa mereka Tuhan Yesus sangat merindukan Tuhan keturunan ilahi. Engkau bukakan Tuhan kandungan mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kemandulan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak semua kemandulan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus akan lahir Tuhan keturunan ilahi, sehingga keluarga-keluarga ini Tuhan boleh mereka bersuka cita Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan setiap anak-anak yang terlantar Tuhan, fakir miskin yang ada Tuhan Yesus di sekitar kami. Biarlah kami dapat menjadi perpanjangan tangan bagi mereka Bapa. Pertemukan mereka Tuhan dengan kami Bapa, sehingga kami boleh menjadi berkat Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami serahkan juga Tuhan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di seluruh Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan kasih kemurahan-Mu Tuhan, perlindungan penyertaan-Mu Tuhan ada di dalam setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Berikan Tuhan Yesus mereka, tambahkan iman percaya mereka, sehingga mereka dapat menguatkan jemaat mereka Tuhan. Kami tolak segala rotak ketakutan, kekhawatiran, kegentaran di dalam mereka menghadapi masa-masa yang sulit ini Tuhan. Semua kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada roh kegentaran Tuhan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka tetap teguh, tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga lewat hamba-hamba-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan akan semakin kuat. Lewat hamba-hamba-Mu Tuhan, jemaat-Mu diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami kepadamu. Kami tahu Tuhan hidup kami bukan secara otomatis, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai setiap kami Bapa. Biarlah lewat doa malam ini Tuhan, jemaat-Mu boleh terlibat Tuhan, sehingga mereka juga boleh diberkati Tuhan. Lewat doa ini membawa Tuhan doa-doa permohonan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami dalam surga, saat ini Tuhan kami bersehati, bersepakat berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Saat ini kalau ada di antara kita yang mengalami sakit, kita tumpang tangan kepada bagian tubuh kita yang sakit. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan, kami menumpangkan tangan Tuhan untuk bagian tubuh kami yang sakit Bapa. Saat ini kami percaya kuasa kesembuhan Tuhan turun saat ini atas jemaat-Mu, mengalir atas jemaat-Mu saat ini Tuhan. Kami percaya setiap bagian tubuh yang sakit Tuhan menjadi sembuh di dalam nama Yesus Bapa. Kami percaya kesehatan ilahi dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan Kau berikan kepada jemaat-Mu Tuhan. Segala roh kelemahan tubuh juga kami hancurkan di dalam nama Yesus Bapa. Kami percaya Tuhan
kuasa-Mu sanggup menembus ruang dan waktu. Pada saat kami sepakat sehati berdoa Tuhan untuk bagian tubuh kami yang sakit, kami percaya saat ini kami menerima kesembuhan Tuhan. Yang saat ini terikat kuasa kegelapan juga saat ini terlepas di dalam nama Yesus Bapa. Yang saat ini berbeban berat juga Engkau terlepas di dalam nama Yesus Tuhan. Berikan mereka roh kelegaan Tuhan. Saat ini yang mereka yang mengalami intimidasi, segala pikiran-pikiran negatif, saat ini kami mau usir keluar di dalam nama Yesus Tuhan. Berikan mereka pikiran-pikiran Kristus, pikiran yang merenungkan firman-Mu siang dan malam. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sudah melakukan mujizat-Mu atas jemaat-Mu Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk usaha pekerjaan jemaat-Mu Bapa. Seperti Engkau menyertai Daud ketika Daud berperang Tuhan, maka Engkau memberikan strategi-strategi yang baru kepada Daud Tuhan. Demikian juga Tuhan Engkau memberkati, berikan strategi yang baru kepada jemaat-Mu Tuhan. Berikan mereka ide-ide yang baru Tuhan. Berikan mereka pencerahan Tuhan, untuk mereka bisa Tuhan memulai usaha pekerjaan mereka Tuhan. Engkau membuka jalan Tuhan. Saat ini segala pintu-pintu yang tertutup saat ini kami terbuka di dalam nama Yesus Bapa. Segala roh kerugian, kegagalan, kebangkrutan kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Kami perkatakan keberhasilan turun atas jemaat-Mu Tuhan. Biarlah jemaat-Mu di tempat ini, berikan mereka telinga rohani yang terbuka Tuhan untuk mendengarkan arahan-Mu. Mereka Tuhan bekerja bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi biarlah mereka Tuhan peka mendengar suara-Mu. Engkau yang memberikan arahan kepada mereka Tuhan, apa yang harus mereka kerjakan, apa strategi yang harus mereka lakukan Tuhan. Biarlah Tuhan mereka menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu Tuhan. Segala gangguan-gangguan, segala suara-suara yang bukan berasal daripada Engkau, kami mau usir di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan telinga mereka hanya mendengarkan suara-Mu, mereka hanya mendengarkan arahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Tidak ada satupun mereka yang susah, tidak ada satupun yang gagal. Mereka semua berkelimpahan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu pasti yang terbaik bagi setiap umat-Mu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jawab setiap doa kami dan pergumulan kami. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya katakan lagi, lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini kami mau tenangkan hati kami mau tenangkan pikiran kami, jiwa kami untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan, setiap
setiap kami yang menonton online ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada berkat tersendiri yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan ada jalan keluar bagi kami, ada ketenangan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang siap menerima kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan kami. Katakan amin. Shalom, selamat malam. Kita mengucap syukur ya. Kita kembali lagi ya untuk di dalam online ibadah doa malam. Kita hari ini belajar tentang hubungan. Kita tahu di dalam kehidupan kita hubungan itu sangat penting ya. Seperti dunia ini, apapun yang tidak perlu pakai hubungan, kalau menurut pandangan saya tidak ada satu yang enggak pakai hubungan ya. Seperti presiden, dia mau mencari menteri, dia pasti hubungan dulu, nanya dulu, tahu ini siapa, akan menjadi mitra kerja dia dalam pemerintahan. Demikian juga dalam berusaha kita, siapapun juga yang berdagang juga perlu hubungan ya. Kalau tidak ada connecting, tidak ada hubungan, saya percaya usaha juga tidak akan lancar, tidak akan jalan. Demikian juga dalam kehidupan sebagai keluarga. Setiap orang sebelum menjalin keluarga, mau mencari pasangan hidup, saya percaya enggak mungkin dia ketemu, oh besok saya kawin kamu ya, oke yuk kawin yuk. Enggak mungkin ada orang begitu, kecuali orang yang stres sekali ya. Orang yang normal enggak akan begitu ya. Pasti, oh saya mau tahu dia anak siapa, dia ini keluarganya bagaimana, latar belakangnya, bagaimana rohaninya bertumbuh, anak ini baik, rajin, itu harus cari hubungan. Demikian juga dalam kerajaan Allah, saudaraku. Kerajaan Allah bergerak melalui hubungan. Kita tahu Tuhan Bapa kita di surga, dia datang ke bumi ini, ke dunia ini. Dia membangun hubungan dengan kita, anak-anaknya yang hilang diambil kembali. Ya, kita dulu kalau tanpa ada hubungan dengan Bapa kita di surga, status kita walaupun sebagai anak, kita juga hidup hancur-hancuran, hidup terkutuk. Karena hubungan kita dengan Bapa kita putus. Karena kita ini berdosa. Kenapa bisa putus? Berdosa. Karena kita ini hidup tidak benar, membuat hubungan kita terputus dengan Bapa kita di surga. Jadi kerajaan Allah bergerak melalui hubungan seperti Bapa ya, datang ke dunia mencari kita. Mari kita lihat firman Tuhan yaitu di 2 Korintus 5 ayat 18 dan ayat 18 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama. Dan semua ini dari Allah yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian ini kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya, di firman ini Tuhan datang ke dunia, dia mendamaikan kita. Jadi kita sebagai anak yang sebagai duta-duta Kristus di dalam dunia ini, kita dipercayakan untuk pendamaian kita dengan Sang Bapa. Ya, jadi kita ini Bapa adalah kepala, kita adalah tubuhnya Kristus, kita adalah tubuh-tubuhnya. Ya, jadi kita makanya di dalam Tuhan up in out itu harus lengkap, harus ada. Up itu adalah hubungan kita. Kita sudah damai dengan Tuhan belum? Setiap kita harus mendamaikan diri kita dengan Tuhan. Karena Tuhan Kristus sudah datang ke dunia mendamaikan dirinya untuk kita. Jadi setiap kita sebagai duta-duta Kristus ya. Dia sebagai Bapa, sebagai kepala, kita adalah tubuhnya. Kenapa kita harus mencari pendamaian dengan dia? Karena
Tuhan mau kita selalu bersekutu dengan Dia. Tuhan mau kita selalu benar-benar hidup benar di hadapannya. Lewat hubungan salib yang telah Dia berbuat buat kita 2000 tahun yang lalu. Jadi kita bisa langsung hubungan dengan Bapa kita di surga. Langsung bisa intim, langsung bisa bersekutu, langsung bisa menjadi dekat dengan Dia. Apakah di antara kita sudah benar-benar membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Sudah mendamaikan diri kita dengan Tuhan? Karena kalau tidak, kita tidak akan dipakai. Amin. Lewat tubuh ini untuk apa? Tubuh ekspresikan kepala. Dia adalah kepala kita. Kita adalah tubuh. Kalau hubungan kita tidak benar, masih banyak dosa, masih banyak masa lalu yang belum dilepaskan ikatan. Bagaimana Dia mau ekspresikan lewat tubuh kita? Bagaimana Dia mau pakai kita? Amin. Di sini jelasin kepada kita, kamu adalah utusan-utusan Kristus, ya. Kita ini adalah utusan-utusan Kristus, adalah duta-duta Kristus di dalam dunia ini. Amin. Kita harus tahu kita ini siapa. Kita isi ada Roh Kudus di dalam diri kita. Kita senantiasa connect sang kepala. Untuk apa? Tujuannya untuk tahu apa pesan Tuhan buat kita. Amin. Dalam hidup ini Tuhan mau memperbesar kerajaan Allah ini. Kerajaan Allah ini bergerak dengan hubungan. Dari hubungan dengan Bapa harus sempurna. Harus selalu kita lakukan, ya. Setelah itu hubungan antara sesama, ya. Kita menjadi perantara. Tuhan bilang kita menjadi perantara sebagai utusan untuk supaya antara anggota kita, keluarga kita bisa mendamaikan mereka dengan Tuhan. Sangat luar biasa, ya. Kadang-kalanya saya melihat di dalam kehidupan kita masih banyak yang belum mengerti Dia itu siapa. Dia itu sedikit pun tidak mencerminkan Dia sebagai duta Kristus. Kadang saya sedih melihatnya. Tuhan mau kita benar-benar menjadi pendamai, ya. Apalagi kita mempunyai keluarga. Setiap kita mempunyai keluarga, ya. Keluarga di dalam dunia, ya. Keluarga dunia dan keluarga dalam Tuhan, keluarga Allah. Ya, di dalam dunia adalah keluarga mungkin ya yang punya suami, istri, anak. Apakah hubungan kita sudah benar? Karena Tuhan mau memakai setiap keluarga. Tidak ada satu keluarga yang Tuhan tidak mau pakai. Tuhan memanggil kita, memperlengkapi kita, mengutus kita. Tapi kadang-kalanya justru saya lihat kehancuran ada di dalam keluarga. Perselisihan ada di dalam keluarga, ya. Perselisihan, berantem, perpecahan dalam keluarga. Begitu banyak keluarga yang begitu dekat dengan Tuhan yang dulu, akhirnya lama-lama ada yang sudah mulai kendor, ada yang sudah mulai dingin, ada yang sudah mulai berantem, tidak menyapa, perang dingin dalam keluarga. Bagaimana keluarga ini dipakai Tuhan? Tuhan menginginkan keluarga yang sungguh-sungguh, yang tiap hari bisa connect dengan sang kepala. Keluarga yang benar-benar semuanya itu adalah tubuh Kristus yang memuliakan Tuhan. Amin. Makanya saudaraku yang terkasih, biarlah kita ini adalah bait Allah Roh Kudus. Kita ini adalah duta-duta Kristus. Pulihkanlah keluarga-keluarga kita. Kalau keluarga kita tidak pulih, bagaimana kita mau dipakai untuk menjadi berkat buat orang lain? Tuhan selalu menuntut kita untuk kita menjadi contoh. Walaupun kita tidak sempurna, tapi satu hal Tuhan ingatkan kita. Ada kasih karunia Tuhan. Kenapa keluarga saya sedih beberapa sebelum lockdown gereja kita ini setengah tahun yang lalu. Saya sedih, saya pemuritan begitu pasangan yang sudah cerai, sudah hancur. Kenapa? Keluarga itu, kenapa terjadi perpecahan dalam keluarga? Yang saya selidiki berbulan-bulan, bertahun-tahun, saya dapati dua hal. Keluarga kenapa tidak bisa akur, tidak bisa saling mengasihi, selalu berantem, perpecahan. Pertama, penghakiman.
Makanya Tuhan jelas berkata kepada kita di Matius 7:1-5, mungkin kita tidak usah buka. Tuhan tidak menghendaki kita menghakimin. Tuhan berkata, kalau kamu menghakimin, Tuhan juga akan menghakimin kita. Apa yang engkau ukurkan kepada orang akan diukurkan kepadamu. Tuhan tidak menghendaki ada penghakiman dalam keluarga, juga keluarga rohani seperti komsel. Mungkin ya di dalam komsel juga terjadi perpecahan, terjadi perselisihan, marah, salah paham. Pada waktu kita tanya, setelah kita tanya penyebabnya, yaitu penghakiman. Kedua adalah tidak mengampunin. Padahal itu adalah yang terpenting dalam hidup kita. Karena itulah kuncinya iblis memakai ini, membuat kita kacau, membuat kita salah paham terus. Jadi selalu kalau kita konseling dengan orang yang lagi ada masalah, kalau kita tanyain kenapa, ya saya tak tahu, ini orang gak bisa berubah, selamanya dia akan berubah. Itu penghakiman. Memang kamu siapa? Memang kamu Tuhan? Kamu bisa menghakimin bahwa mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin anakmu, mungkin anggotamu tidak bisa berubah. Itulah salah satu penyebabnya. Saya percaya kita harus stop penghakiman. Amin. Di dalam keluarga tidak boleh ada penghakiman. Karena kita tahu apa yang kita hakimin ke orang itu suatu hari akan menimpa kita. Saya sudah banyak melihat orang yang suka menghakimin, akhirnya ujung-ujung dia sendiri yang berbuat. Kan lucu kan? Selalu, makanya firman Tuhan tidak pernah salah. Apa yang kamu ukurkan ke orang akan diukurkan kepadamu. Jadi hati-hati saudaraku, dalam kehidupan kita ini kita bangun hubungan. Antara suami, istri dan anak itu juga sangat perlu membangun hubungan. Kenapa? Selalu terjadi clash dalam keluarga karena tidak ada komunikasi. Dia pikirnya A, dia pikirnya B. Maksud istrinya saya menurut dia baik, tapi maksud suami dia menjatuhkan saya. Makanya mengerikan sekali. Saya himbau kepada setiap kita. Ada masalah dalam keluarga atau mungkin dalam komsel. Lebih baik kita cepat pemberesan. Ya, pemberesan. Tidak usah tunggu-tunggu besok. Makanya firman Tuhan berkata, kalau marah tidak boleh berbuat dosa, tidak boleh sampai matahari terbenam. Amin. Ingat, kita harus, karena kita ini adalah duta-duta Kristus. Amin. Kita ini adalah hamba-hamba Allah ya. Kita ini Tuhan sudah percayakan pendamaian ini kepada kita. Kita menjadi pendamai antara manusia dengan manusia, saudara dengan saudara, keluarga dengan keluarga. Tapi kita bukan menjadi pengacau. Amin. Kita mendamaikan, jangan kasih api. Tahu nggak, ada orang di Bali itu tambah api, siram api supaya itu apinya makin nyala. Apakah itu menjadi duta Kristus? Itu tidak membangun hubungan yang baik. Ingat satu hal, siapapun juga terjadi kesalahpahaman, kita yang lebih rohani, kita harus rendah hati. Makanya di dalam Kolose 3:12 selalu ingatkan kita harus rendah hati ya. Ya kita mungkin nggak usah baca ya karena waktu ya. Kita harus apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, lemah lembut dan kesabaran. Itu harus dimiliki oleh seorang duta Kristus sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa menghadapi banyak kehidupan. Saya menghadapi orang-orang. Dalam usaha saya percaya juga menghadapi banyak masalah. Tapi kalau usaha kita tidak menjaga hubungan ini, pasti usaha kita hancur. Benar kan? Demikian juga sama. Keluarga juga. Demikian juga sama. Komsel juga. Kalau kita tidak mau jaga hubungan dengan rendah hati, dengan lemah lembut, ya, dengan sabar, kita ingat satu hal. Kita tidak mampu hadapi orang yang bisa melukai, menyakiti kita, menggosipi kita, menghakimi kita. Tapi ingat satu hal, ya, bahwa
Tuhan menjadi hakim atas kita. Ingat satu hal, kita ini milik Kristus. Kita ini adalah duta-duta Kristus. Saya harus menang. Saya harus menang. Ingat satu hal, kalau kita mempunyai hati yang selalu pikiran yang benar, saya percaya kita akan bisa membangun hubungan dengan siapapun juga. Amin. Tidak terjadi konflik. Sekarang ada beberapa komsel sudah mau pecah, terjadi konflik. Pada waktu saya dengar, ya banyak penghakiman di dalam satu hal. Kedua, ya perlu kerendahan hati dan kesabaran. Memang tidak gampang. Hadapin orang-orang yang masih Kristen kanak-kanak, kita perlu kesabaran ekstra, ya. Perlu kesabaran ekstra. Karena kita tahu, kalau kita tidak sabar hadapin semua itu, bagaimana kuasa Allah mau dimanifestasikan? Bagaimana jiwa-jiwa mau diselamatkan? Bagaimana kita bisa praktekkan kuasa Tuhan? Bagaimana kita bisa keluar komsel kompak, keluarga kompak untuk merebut jiwa-jiwa? Amin. Kita ingat, kita ini duta Kristus, kita mau dipakai Tuhan. Kita harus selalu mendamaikan dengan Tuhan dan mendamaikan dengan sesama. Kita harus matikan ego kita. Kita tahu saya mau kerja buat Tuhan. Lewat kita ini, kalau kita selalu connect dengan Tuhan, kalau kita ini hatinya ini benar connect dengan Tuhan, Tuhan ekspresikan ya kepada tubuh-tubuhnya. Kita ini tubuh-tubuh Kristus. Komsel-komsel, suami kita, anak kita, istri kita, saudara, anggota kita adalah semua adalah tubuh-tubuh Kristus. Amin. Makanya kita kenapa Tuhan mau pergilah, jadilah semua bangsa muridku. Walaupun sekarang keadaan tidak bisa kita pergi keluar, tapi kita bisa pakai WA. Amin. Nah, mungkin ya pakai Zoom, bisa kalau mama ada salah paham, ya bisa minta maaf, kita tetap bangun hubungan. Amin. Hubungan begitu penting dalam keluarga, ya. Dalam keluarga dan keluarga Allah, yaitu komsel-komsel, terutama kompak-kompak, ya. Hidup ini tidak luput dari salah paham. Siapapun juga bisa salah paham, bisa berselisih. Tapi kalau kita yang dewasa, kita mempunyai kasih karunia Roh Kudus, apapun mampu kita lewatin. Amin. Saya selalu ingatin kita kan, kalau kita ingat Roh Tuhan ada di sini, kita selalu yang connect dengan Sang Kepala, kita pasti akan diingatkan oleh Roh Kudus. Ampunin ya, ampunin saudaramu, ampunin saudara komselmu, kasihi dia. Belas, tadi yang bilang belas kasihan. Karena kenapa? Kalau kita tidak mengampunin dia, masih mengampunin dia, kita kasihan dia loh. Dia akan suatu hari dia akan ditelan, diserang dengan roh jahat. Kenapa? Kalau terus masih marah, masih kesal, sudah tidak mau komsel lagi, tidak mau gereja lagi, tidak mau bersapa lagi, tidak mau mundur lagi. Tahu nggak? Lama-lama dia bisa ditelan roh jahat. Kita kan kasihan kan, kita tidak mau satupun binasa kan, itu kan hatinya Tuhan. Amin. Makanya saudaraku, saya ingatkan kita, marilah kita membangun hubungan. Stop menghakimin, ya. Lakukanlah kasih Tuhan, yaitu pengampunan. Tidak ada jalan lain. Siapapun sejahat-jahat pun dia melukai, menyakiti, menggosipi, menghakimi kita. Kalau kita mempunyai kasih Tuhan yang sanggup mengampunin, kita langsung bisa apa sih? Tidak terasa apa-apa. Tidak, orang bilang tidak terasa sakit gitu loh. Nggak kayak orang dunia, sakit di sini, bukan begitu. Kita, oh ya ampuni, maklumin. Oh mungkin dia lagi tertekan. Oh mungkin dia lagi berantem dengan suaminya, dengan istrinya. Oh mungkin lagi tertekan dengan keadaan keuangan dia, emosi. Kita maklumin. Jadi apapun masalah, dari masalah besar, masalah kecil ditiadakan. Amin. Itulah akan membuat kita terus connect dengan Sang Kepala. Amin. Akan membuat kita terus diurapi Tuhan. Akan membuat kita terus mendengarkan apa kata Roh Kudus. Roh Kudus akan ingatkan kita terus. Sesuatu tubuh Kristus, kalau sudah dipotong, keluar dari tubuh, kita akan mati. Siapapun juga ya. Ingat, Tuhan adalah pokok anggur.
kita adalah carang-carangnya. Kalau kita tidak nempel di dalam pokok anggur, tidak bersekutu dengan Tuhan, mendamaikan diri dengan Tuhan dan mendamaikan diri dengan sesama manusia, kita tidak akan dipakai. Amin. Bagaimana kita mau Tuhan urapi kita, roh apa, pengurapan apa yang kita berkati kepada orang, usir setan, setan nggak keluar. Doakan orang sembuh, nggak sembuh. Amin. Lepaskan tawanan, tawanan tidak terlepas. Minta doa, buka jalan, jalan tidak dibuka. Kalau kita masih keraskan hati, tidak ada connect dengan sang kepala, tidak mendamaikan diri kita dengan sang kepala, ya, hubungan ini tidak terbangun dan hubungan dengan sesama tidak terbangun, kita rugi besar. Amin. Sangat rugi. Saya selalu ingatkan Roh Kudus. Saya pernah dulu awal lintis gereja banyak masalah yang berat-berat membuat saya sampai merasa tidak kuat lagi hadapin orang-orang yang ya tahulah ya, awal kan orang yang datang juga orang yang yang juga apa, orang yang kelas berat punya kelas berat punya. Tapi saya berlutut, saya berdoa satu demi satu, Tuhan bukakan. Dia ampunin dia karena dia kurang kasih sayang. Ya, akhirnya saya mengasihi, saya membalut. Orang itu pulih. Ampunin dia. Karena ini orang latar belakang. Karena tertekan, dia jadi begini. Jadi satu persatu. Akhirnya saya banyak mengerti. Tuhan. Jadi makanya saya memandang orang tidak boleh dengan mata saya memandang, ya. Seperti firman Tuhan yang katakan, ya. Saya tidak menilai orang seperti mata saya melihat. Ya, jadi kita tidak ada hak untuk menghakimin orang, ya, tidak boleh menilai orang. Menilai orang itu menghakimin orang. Itu akan membuat hubungan terputus. Itu akan membuat hubungan banyak yang terkoyak. Membuat hubungan itu, sebenarnya mereka ini komsel ini mau Tuhan pakai luar biasa. Tapi karena salah paham clash begitu, tidak dipulihkan, akhirnya hubungan rusak. Kayak kalau misalnya hancur, betapa kasihan, betapa sayang. Amin. Tuhan sedih melihat anak-anaknya berantem. Tuhan tidak mau. Karena Tuhan udah kasih contoh. Kasihilah musuhmu, ampunilah musuhmu. Berilah seterumu, kalau dia lapar beri dia makan. Kalau dia haus beri dia minum. Kalau dia tidak ada baju kasih dia. Seterumu, musuhmu, orang yang mau menyakitimu. Tapi saudara kita dalam keluarga, dalam komsel, saya percaya dia bukan musuh kita. Amin. Dia bukan musuh kita, dia adalah saudara kita. Cuma di balik itu ada kuasa gelap yang bekerja. Tapi kita tetap menjaga hubungan yang baik. Tetap merangkul dia kembali, amin. Tetap mengayomin dia, kita yang lebih dewasa rohani. Tidak ada jalan lain. Dengan kasih menutupi banyak dosa. Amin. Hanya dengan kasih menutupi banyak dosa. Kita tidak bisa ubahkan orang. Saya sudah layani 20 tahun. Semua macam sifat orang saya sudah hadapin. Baik, jahat, segalanya saya hadapin. Ya, munafik yang pura-pura baik, tusuk dari belakang, saya sudah hadapin. Tapi satu hal, kalau kita ada kasih Tuhan, itu tidak menjadi soal. Sampai hari ini orang nyakiti saya kadang teringat dia, saya doain dia, saya nggak benci dia. Yang mau mendepak saya keluar dari gereja ini, yang mau palsukan surat, semuanya itu lebih menyakitkan, tusuk dari belakang. Saya ampunin tanpa syarat. Saya juga orang jahat, dulu belum bertobat. Tuhan sudah ampunin saya tanpa syarat. Masa saya nggak mau ampunin orang tanpa syarat? Siapakah saya ini? Amin. Kita harus mengingat begitu. Memang kita seberapa lebih baik dari dia. Kita dulu juga jahat. Kalau kita belum bertobat, kita juga orang jahat. Jangan kita terus tunjuk orang. Masih ada 4 ini jari yang tunjuk diri sendiri. Saya selalu ingatin. Ini loh, tunjuk. A begitu, B begitu. Tidak ada satu yang baik di mata dia. Tuh 4 tunjuk kamu sendiri. Marilah saudaraku, marilah kita selidiki masing-masing. Amin. Marilah kita belajar bertumbuh di dalam Tuhan, menjaga kesatuan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, selalu connect sang kepala, kita pasti akan dikuatkan. Pada waktu kita connect kepala, kita akan bisa connect kepada sesama. Hubungan yang indah akan terbangun. Kerajaan-kerajaan Allah akan
akan diperbesar. Kerajaan Allah akan makin menghadirkan kerajaan Allah dalam keluargamu, dalam komselmu, dalam usaha pekerjaanmu, dalam segala aspek kehidupanmu. Akan Tuhan hadirkan kerajaan Allah dalam hidupmu. Biar setiap kita menjadi berkat. Amin. Biarlah firman ini memberkati kita semua. Saya tidak panjang lebar karena saya mau supaya benar-benar kalian ambil maknanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, ambil maknanya. Biar firman ini bukan saya yang bicara, ini Roh Kudus yang suruh saya bicara ini. Saya percaya Roh Kudus yang bicara. Pasti Roh Kudus akan tak menjamah hati mendengar firman ini. Firman ini akan menguatkan kita, membangun hubungan dengan segala orang. Supaya kerajaan Allah diperbesar. Lewat kita ini, iblis dihancurkan. Jiwa-jiwa diselamatkan. Orang-orang yang tertawan dilepaskan. Kesaksian kerajaan Allah dinyatakan kemana-mana. Kuasa Tuhan bebaskan tawanan lewat kita ini. Kita bisa bangun hubungan dengan siapapun di luar juga. Dengan musuh-musuh kita, teman-teman kita di luar. Walaupun kita dihina, tidak dihargai, diomongin, dijelekin. Lu siapa sih? Tahu-tahu cuma Yesus, kamu ini pokoknya dia kalau jelekin kita itu menghina-hina kita. Tertawa kita. Enggak apa-apa. Tetap kita membangun hubungan yang baik dengan mereka. Supaya suatu hari dia bertobat. Biar firman ini memberkati kita semua. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Bapa di surga, hamba mengucap syukur. Terima kasih Bapa, Engkau sendiri yang berbicara. Lewat mulut hambamu ini memberkati jemaatmu, pengerjamu, hambamu di Abalab Jamblang KBC. Siapapun yang mendengar firman ini, mereka akan diberkati. Mereka akan diubahkan. Biarlah kerajaan Allah Tuhan diperbesar Tuhan. Kerajaan Allah Tuhan digerakkan dengan hubungan-hubungan yang indah dari Engkau. Terima kasih Bapa, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau tidak berhenti walaupun hambamu sudah berhenti. Engkau sendiri terus Tuhan menjamah, terus mengingatkan, terus mengajar kepada setiap anak-anak-Mu. Abalab Jamblang KBC, Abalab Jamblang KBC, Engkau gereja yang penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.